Halo, selamat datang di Serangkai Show Channel bareng aku Ardiansa, dan sekarang kita lagi ada di Serangkai Informasi. Nah, kali ini kita lagi akan ngobrolin soal organisasi lagi nih, karena kemarin sudah ada terkait MC, sudah berkaitan dengan acara, dan aku sudah nyinggung juga soal berkaitan dengan yang namanya kepemimpinan ataupun ketua organisasi. Nah, kali ini aku mau sedikit sharing dan juga mungkin ngasih informasi buat kalian. Apa sih seharusnya tugas seorang ketua dalam sebuah organisasi, ataupun tugas pokoknya seperti apa saja yang menjadi mungkin kendala, dan apa yang harus disiapkan saat kalian menjadi ketua organisasi itu. Nah, sebelum kita ngobrolin soal tugas pokoknya, kita obrolin terlebih dahulu soal gimana orang bisa kepilih dalam sebuah organisasi menjadi seorang ketua. Dan ada beberapa kondisi orang itu kepilih jadi ketua di organisasi. Kondisi yang pertama adalah tentunya dengan pemilu atau pemilihan umum. Pemilu ini mirip-mirip kayak kalian ya, istilahnya kayak pemilihan presiden ataupun pemilihan DPR segala macam. Intinya di situ ada calon lebih daripada satu. Jadi nanti dilakukan pemungutan suara ataupun voting siapa yang akan dipilih menjadi ketua organisasinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada melalui sistem musyawarah. Musyawarah artinya pemilihan ketuanya itu berdasarkan hasil diskusi rembukan bersama tanpa menggunakan voting. Walaupun banyak sekali yang ujung-ujungnya musyawarah itu terjadi deadlock dan pada akhirnya pakai voting juga. Tapi kita lebih ngobrol soal musyawarahnya aja. Jadi hasilnya adalah hasil dari kesepakatan para anggota ataupun orang-orang yang terlibat di organisasi itu. Kemudian yang ketiga adalah melalui pengajuan diri. Pengajuan diri ini biasanya kalau misalkan memang dalam artian kayak nggak ada calon yang mau maju, nggak ada orang yang mau menjadi ketua dan lain-lain, kemudian ada kita merasa siap untuk menjadi ketua, ya kita bisa mengajukan diri sendiri menjadi ketua. Dan yang berikutnya ini yang sering kali terjadi juga itu adalah karena keterpaksaan atau ditunjuk. Jadi sering banget kalau nggak ada yang mau mengajukan diri, kemudian hasil musyawarah juga nggak nemu siapa yang mau dijadikan, biasanya akhirnya ya ujung-ujungnya ditunjuk gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak terpaksa dipaksa untuk menjadi ketua di organisasi itu. Dan pastinya yang namanya pemilihan seperti ini itu pasti ada plus minusnya, semuanya pasti ada positif dan negatifnya. Kita coba breakdown satu-satu ya. Kalau lewat pemilu atau pemilihan umum itu kan biasanya harusnya ada lebih dari satu calon, yang bisa 2 calon, 3 calon, 4 calon. Nah, biasanya ini kekurangannya adalah artinya akan ada pendukung dari si A, pendukung dari si B. Jadi kalau kepilih si A, apalagi kalau selisih kepilihnya itu kayak dikit gitu, kayak 55 dan 45 itu kan rentang jaraknya dikit ya, kayak 5 sampai 10% gitu. Jadi biasanya nanti akan ada kubu gitu, kubu pendukung dan kubu enggak gitu. Walaupun kalau skupnya masih organisasi kecil ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh, tapi kalau kita bicaranya kayak udah sistem pemerintahan kan kelihatan banget ya, ada oposisi, ada yang istilahnya si pemegang kekuasaannya. Tapi kalau kita bicara organisasi memang jarang terjadi istilahnya ada oposisi yang benar-benar menentang. Tapi ya itu salah satu kekurangan dari sistem pemilu ini. Artinya ada yang memang tidak puas terhadap siapa yang terpilih gitu. Yang kedua ada kalau lewat musyawarah ataupun kesepakatan bersama gitu. Nah, musyawarah ini sebenarnya kalau memang dijalankannya dengan benar dan semuanya bisa mensepakati menjadi satu suara, itu bagus itu. Bahkan istilahnya ya semuanya paham dengan konsekuensi dan resikonya. Tetapi kalau yang sering terjadi itu juga terjadi adanya deadlock gitu. Deadlock antara apa ya istilahnya pada saat diskusi itu nggak nemu titik temu dan ujung-ujungnya melakukan voting gitu. Jadi sebenarnya musyawarah mufakat itu paling bagus karena ini kan juga ada di Pancasila ya sebagai musyawarah mufakat gitu. Cuman ya memang pelaksanaan tidak semulus itu. Tapi kalau yang pilihan ketiga yaitu ya kalau pengajuan diri jauh lebih bagus ya. Tapi kan juga kelemahannya adalah nggak semua orang itu bisa setuju dengan orang yang mengajukan diri itu, karena mungkin dia merasa mampu tapi orang lain kan juga punya penilaian sendiri gitu. Apalagi kalau yang ditunjuk, kalau ditunjuk itu biasanya kekurangannya karena ketidaksiapan orang itu buat menjadi ketua gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara menjadi ketua, sebenarnya apa sih yang menjadi sulit gitu untuk menjadi seorang ketua di sebuah organisasi gitu?
Yaitu yang pertama adalah ketua organisasi itu harus punya visi dan misi yang jelas gitu. Ini aku bilang ya, sebuah organisasi tanpa ada visi misi itu bukan organisasi. Itu kalau aku katakan kayak event organizer. Jadi kayak pelaksana kegiatan aja gitu. Karena yang namanya organisasi itu harus punya visinya, penggeraknya, tujuannya itu mau dibawa kemana, misinya yang dilakukan itu apa, dan visi misi ini harus dibawakan oleh ketuanya. Jadi yang punya visi misi itu harusnya ketuanya gitu. Visi misi organisasi itu adalah visi misi dari ketuanya. Jadi biasanya kalau misalnya sistem pemilu itu kan calonnya itu bakal nyampein visi misinya ya. Aku dulu kan pernah ya, istilahnya adalah terlibat di salah satu organisasi yang mana waktu itu menjadi calon ketua dan harus menyampaikan visi misi. Jadi visi misi organisasi itu adalah visi misi dari ketuanya. Kita harus punya gambaran jelas mau dibawa mana organisasi itu. Visi itu kan pandangan arah gerak organisasinya mau dibawa kemana gitu. Dan ya namanya ketua kan artinya dia bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap apa yang mereka jalankan dalam organisasi ini gitu. Jadi visinya itu harus benar-benar jelas. Jadi kayak misalkan misalkan bikin ada organisasi dakwah gitu. Organisasi dakwah visinya adalah menyebarkan dakwah berbasis pada katakanlah Al-Quran dan hadis, katakanlah seperti itu. Nah, itu visi besarnya seperti itu. Nah, misi itu adalah apa saja intinya poin-poin apa saja yang bisa digunakan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut gitu. Jadi misi itu lebih kayak breakdown dari visi, tetapi dia lebih pada teknis yang lebih general untuk bisa dilakukan gitu dalam visinya. Makanya seorang ketua harus punya visi misi. Visi misi ketua harus sama dengan visi misi organisasi, itu nggak boleh beda. Organisasinya punya visi misi ini, ketuanya punya visi misi ini, ya nggak ketemu gitu, akhirnya beda gitu. Makanya yang namanya organisasi itu harus dijalankan dengan satu visi misi dari ketuanya kayak gitu. Makanya kalau yang tadi terpilihnya itu karena ditunjuk, biasanya kan dia nggak siap, dia belum nyiapin visi misi, belum siap apa, akhirnya pada saat dia kepilih menjadi ketua ya dia cuman istilahnya ngikut dari apa yang sebelumnya dilakuin. Dia nggak punya tujuan yang jelas sebenarnya organisasi ini mau dibawa kemana gitu. Apakah visi misi boleh sama seperti tahun sebelumnya? Jawabannya adalah boleh, tetapi yang namanya visi misi, namanya organisasi itu kan tiap tahun pasti ada perubahan lah, arah geraknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Makanya harusnya tiap tahun itu ya si ketua itu juga punya bayangan lebih panjang lagi gitu terkait mau dibawa kepada organisasinya itu gitu. Nah itu ya, jadi itu harus kalian pastikan. Kalian kalau misalkan keterima jadi ketua, mau itu ditunjuk, mau itu pemilu atau apapun, kalian harus punya visi misi yang jelas itu mau dibawa kemana organisasinya gitu. Yang selanjutnya nih, kalau misalnya udah keterima nih, kita udah punya visi misi, udah kita jabarin tuh visi kita apa, misi kita apa, dan lain-lain segala macam kayak gitu. Langkah pertama adalah pemilihan fungsionaris, jabatan fungsionaris. Karena kita kan nggak kerja sendirian di sebuah organisasi, jadi ketua kayak kerja sendirian kan enggak ya. Kita pasti butuh banyak orang yang membantu kita di masing-masing bidangnya. Fungsionaris itu apa? Kalau misalnya di organisasi ya sebut aja kayak sekretaris, bendahara, ketua-ketua bidang atau ketua-ketua divisinya. Nah, itu kita sebutnya ada jabatan fungsionaris gitu. Nah, kalau kayak di sistem pemerintah kayak misalnya presiden nih keterima, kan dia bakal milih menteri-menterinya. Nah, itu maksudnya ke situnya kayak gitu. Jadi itu adalah hak prerogatif dari seorang ketua untuk memilih fungsionarisnya. Kenapa ini menjadi hak prerogatif? Kenapa tidak ini merupakan kayak penunjukan fungsionaris ditunjuk bareng-bareng? Karena balik lagi, ketua itu punya visi, dan visi itu yang menjalankan nanti adalah divisi-divisi itu gitu, atau para fungsionaris ini yang nantinya akan membreakdown lagi dalam sebuah program kerja. Makanya ketua itu punya hak untuk menentukan siapa yang cocok untuk di posisi ini, yang mana itu harus disesuaikan dengan visi si ketuanya gitu. Jangan sampai istilahnya kita cuman udah jadi ketua ternyata fungsionarisnya udah ada gitu, udah ditentukan ABCDE gitu, ternyata ya pas pelaksanaan beda gitu visinya dengan ketuanya, kan jadi nggak sinkron gitu antara tujuan dari ketua dan organisasi itu sama yang dijalankan di tingkat divisinya. Makanya fungsionaris itu seperti itu. Jadi sebagai siapa yang jadi kepala divisinya itu ya hasil dari diskusi. Kalau aku dulu waktu jadi ketua ya itu, jadi kayak kita diskusi waktu itu kan ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, kita ada 3 ketua di waktu itu organisasi. Terus ya kita diskusi siapa nih yang cocok di bagian ini gitu, karena memang itu kan nanti arahnya kan sesuai dengan balik lagi ke tujuan organisasi itu kayak gitu. Nah,
Kemudian kalau kita bicara fungsionaris, tadi bicara ada kepala divisi dan lain-lain. Nah, divisi itu juga ditentukan oleh ketua berdasarkan balik lagi ke visinya atau ke misinya itu. Jadi kayak namanya divisi itu nggak harus sama kayak tahun sebelumnya, kayak paten banget kayak tahun kemarin divisi misalnya 5 gitu. Ada 5 divisi lah, ada divisi pengembangan, ada divisi media, ada divisi apapun sosial bla 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 gitu. Terus tahun ini harus saklek 5, enggak. Yang namanya divisi itu lebih pada penyesuaian gitu. Jadi boleh dihilangkan atau boleh ditambahkan gitu. Kayak misalkan gini. Misalkan di tahun sebelumnya ada divisi media, kemudian ada divisi informasi, ada divisi sosial. Nah, terus tahun ini kayak ngerasa ini kok pekerjaannya kayaknya kebanyakan kayak gitu, atau tumpang tindih gitu ya, digabung aja mungkin media dan informasi jadi satu divisi media dan informasi, bisa kayak gitu. Atau misalkan mau dihapus ya juga apa-apa gitu. Jadi menurut aku yang namanya divisi itu nggak saklek gitu, jadi lebih ditekankan pada apa yang mau kalian lakukan dalam 1 tahun kepengurusan atau berapa tahun kepengurusan itu, yaitu dijabarkan dalam divisi-divisi itu. Makanya tadi kan ada visi dan misi. Nah, misinya itu kemudian kan di breakdown ke dalam program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayak misalkan kita punya misi untuk penyebaran informasi yang luas ya itu. Nah, itu nanti misi yang ini itu diarahkannya ke bidang katakanlah media dan informasi. Nah, nanti media dan informasi itu membreakdown lagi menjadi program kerja. Jadi kayak program kerjanya apa nih yang akan dilakukan. Jadi yang namanya program kerja, kegiatan, event, acara itu ya semuanya punya dasarnya masing-masing gitu. Dasar untuk istilahnya ini tuh nggak dibuat asal-asalan asal ada gitu, tapi ada alasannya sendiri. Alasannya pas ditanya apa ya berdasarkan visi misi dari ketua atau visi misi dari organisasinya gitu. Jadi program kerja itu nggak cuma asal ada, tetapi memang dia punya alur dan arah yang jelas kayak gitu. Nah, kalau sudah kebentuk fungsionaris, nanti sistem pemilihan staf dan lain-lain itu bebas ya. Kayak biasanya lebih seringnya sih dari masing-masing divisi itu nanti yang menentukan masing-masing siapa yang cocok masuk ke divisi itu gitu. Nah, kalau seperti itu berarti sekarang kita masuk ke tugas pokok sebagai seorang ketua. Yang pertama adalah ketua itu adalah sebagai pertanggungjawaban penuh terhadap organisasi itu. Yang namanya ketua kan punya visi misi, artinya dia yang bertanggung jawab gitu terhadap arah tujuan dari organisasi itu. Walaupun nanti kalau sudah masuk ke arahnya program kerja dan lain-lain yang namanya bertanggung jawab ya semua orang atau semua anggota organisasi itu ya bertanggung jawab gitu. Cuman yang namanya ketua itu pasti punya tanggung jawab yang lebih besar secara penuh, karena yang dipanggil nanti kalau misal organisasi di tingkat sekolah yang dipanggil guru, dipanggil pertanggungjawaban itu pasti ketuanya gitu. Kalau ada terjadi sesuatu, ketua itu menjadi salah satu pintu yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan organisasi itu. Karena ya ini kan tadi aku bilang visi misi organisasi kan visi misi ketua. Jadi ketika ada pelencengan di program kerja organisasi itu ya mungkin ada kesalahan dalam visi misi si ketuanya atau ada perbedaan pendapat dari ketuanya kayak gitu. Yang satu itu. Yang kedua adalah yang namanya monitoring. Jadi si ketua itu kan sebenarnya nggak punya program kerja ya. Jadi ada mantian program kerja itu nanti yang jalanin kan di masing-masing bidangnya programnya apa. Jadi ketua itu lebih kepada monitoring. Biasanya itu melakukan ada ya monitoringnya bisa melalui rapat fungsionaris. Jadi dia adakan rapat rutin untuk membahas keberlanjutan itunya. Jadi lebih kepada monitoring yang sudah direncanakan itu ya berjalan sesuai dengan arah tujuan yang benar gitu. Jadi meluruskan apa yang belok dari berjalannya sebuah organisasi gitu. Jadi monitoring sebenarnya kalau ketua lebih kepada monitoring aja sih gitu. Terlibat di pelaksanaan bisa saja terlibat di pelaksanaan, tetapi biasanya lebih kepada dia cuma sebagai penanggung jawab kegiatan kayak gitu. Karena kalau ketua harus turun dalam sebuah event, misalnya menjadi seksi acara dan lain-lain, malah nanti nggak kepegang organisasi, malah dia nanti fokus ke eventnya aja. Jadi yang namanya ketua sebaiknya sih tidak masuk dalam kepanitiaan acaranya ya. Kepanitiaan acaranya dia lebih kepada bertanggung jawab penuh secara acaranya tersebut di samping ada ketua eventnya, katakanlah seperti itu gitu. Kemudian tugas yang berikutnya adalah dia harus bisa memberikan citra organisasi yang baik gitu. Karena citra sebuah organisasi yang dilihat pertama adalah ketuanya gitu. Jangan sampai seorang ketua itu punya citra yang buruk gitu. Jadi kayak misalkan ketua ini orangnya suka bolos gitu,
apaan sih ini misalnya ketua OSIS kok suka bolos kayak gitu, karena nanti yang akan buruk ke depannya ya, semua anggotanya atau organisasi itu akan jadi buruk gitu kalau ketuanya itu punya cap buruk gitu. Ini sebenarnya nggak cuma bicara organisasi ya, kita bicara perusahaan, kita bicara apapun tuh semuanya yang namanya citra itu ya pasti balik lagi kepada atasannya ataupun kepada pemimpinnya. Jadi itu sih kalau yang aku bisa sharing ke kalian ya soal berkaitan dengan tugas pokok sebagai seorang ketua, kemudian apa itu visi misi, yang namanya organisasi itu bergeraknya atas dasar apa kayak gitu. Jadi semuanya itu ya balik lagi kepada gimana organisasi itu berjalan dan juga akhirnya itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya di akhir kepengurusan itu biasanya ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan ini paling bagus itu ya dipresentasikan kepada orang-orang yang dilayani gitu. Kalau misalkan kita bicara OSIS ya berarti bertanggung jawabannya ke siswa-siswa yang ada di situ, ke guru juga, karena kan bertanggung jawab kan kita mengelola sebuah acara-acara untuk pengembangan siswa-siswa ataupun event-event itu memang ditujukan untuk para siswa itu. Artinya ya pertanggung jawaban kita ke siswanya gitu, nggak cuman bikin laporan jadi kita kasih ke guru, enggak, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita layani gitu. Kayak misalkan pramuka ambalan, berarti kita harus mempresentasikan capaian kerja kita selama setahun kepada anggota-anggota di Dewan Ambalan atau pengurusan Dewan Ambalan dan juga para pembina itu. Jadi itu sih pertanggungjawaban secara penuh itu ya, selain dari masing-masing kepala divisi yang namanya ketua organisasi, ketua umumnya itu juga harus bertanggung jawab sama divisi masing-masing. Kalau ada kesalahan divisi pun ya ketua juga bertanggung jawab penuh, karena kan tadi aku bilang ada fungsi monitoring di situ gitu. Nah, mungkin gimana apa nih kalian mungkin yang lagi jadi ketua yang sebelumnya belum punya visi misi, sebaiknya coba deh mulai dipikirkan lagi, karena pengalaman aku memang kalau kayak di tingkatnya SMP SMA itu kadang masih istilahnya ya jalan-jalan aja gitu, nggak punya visi misi yang jelas, kayak cuma ngikut tahun-tahun sebelumnya gitu. Makanya sekarang coba dipikirin lagi sebenarnya dalam satu tahun kepengurusan kalian tuh mau ngapain sih, kalian mau arahnya mau dibawa kemana organisasinya segala macam itu. Kalaupun memang sebelumnya belum pernah dipikirin ya tidak ada kata terlambat untuk memulai, jadi mulailah untuk dipikirkan matang-matang terkait arah organisasinya gitu. Pun kalau kalian yang misalkan takut mau menjadi ketua atau misalkan punya capaian pemikiran panjang gitu tentang organisasi, ya kalian bisa masuk bisa mencalonkan diri menjadi ketua dan lain-lain. Jadi menurut aku menjadi ketua itu ada salah satu pembelajaran yang luar biasa yang bisa kalian dapat di luar bangku pendidikan formal ya. Jadi di sana kan kalian banyak belajar gimana cara ya seperti ini ya, kalian bisa bertanggung jawab, kalian bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu terkait lobbying, public speaking, presentasi dan lain-lain ya. Ini pun salah satu yang aku pelajari pada saat aku menjadi ketua di salah satu organisasi waktu aku SMA gitu. Jadi oke, mungkin itu aja sharing aku berkaitan dengan atau informasi menjadi seorang ketua organisasi ataupun gimana sih menjadi ketua yang baik dalam sebuah organisasi kayak gitu. Dan kalau kalian pengen mungkin apa ya aku ngobrolin yang lain, mungkin divisi divisi ataupun bidang-bidang ataupun mungkin kepanitiaan atau yang lainnya, silahkan tulis saja di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini di Serangkai Sal Channel, dan nantikan konten berikutnya yang pastinya masih akan banyak lagi yang lebih menarik daripada ini. Sampai ketemu di video berikutnya bersama aku Andasa di Serangkai Sal Channel. Bye bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.